Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah yang berada di masjid Riyadhus Shalihin dan juga kepada para pemirsa Radio Roja dan juga pemirsa Roja TV yang dirahmati Allah, kaum muslimin dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita, memberikan perlindungannya kepada kita, membimbing dan menunjukkan kita untuk tetap istiqomah di atas kebenaran. Mari kita selalu muhasabah dan mengoreksi semua ibadah, amal ibadah kita, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang tertipu sebagaimana yang Allah firmankan, qul hal nunabbi'ukum bil ahsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah, maukah kami beritahukan kepada kalian orang-orang yang paling rugi amalnya? Siapa mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yaitu orang-orang tersesat dalam kehidupan dunia atas perbuatan mereka. Wa yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, sementara mereka mengira dan menyangka telah melakukan yang terbaik. Siapapun yang mengira sudah berbuat baik sementara pada hakikatnya tidak baik, tentu dia adalah orang yang tertipu, orang yang paling merugi dan disebut orang tersesat. Kenapa tidak memperhatikan syarat diterimanya ibadah? Kita akan membahas kelanjutan dari halaman 117 ya, kitab atau buku Prinsip Dasar Islam menurut Al-Quran dan As-Sunnah yang Sahihah, buah karya Ustadzun Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'atan. Kita ulang sedikit, kalau perlu diulang-ulang, yaitu apa? Terkait dengan yang pertama, di mana beliau mengatakan rahimahullah, agar dapat diterima ibadah disyaratkan harus benar, dan ibadah itu tidak bisa dikatakan benar kecuali dengan adanya dua syarat. Ya. Ini perkataan beliau ini juga diambil dari makna dari perkataan Fudail bin Iyad. Ya, apa amal diterima itu? Akhlasuhu wa aswabuhu. Aswabu yang paling benar dan benar. Dan benar ketika ditanya seperti apa? Apa kata Al-Fudail bin Iyad? Innal amal idza kana khalisan wa lam yakun sawaban la yuqbal, wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan la yuqbal hatta yakuna khalisan sawaban. Al-khalis amma wal khalis an yakuna lillah was shawab an yakuna ala sunnah. Sesungguhnya amal, kata Al-Fudail bin Iyad, jika dilakukan dengan khalis tapi tidak shawab,
maka tidak diterima. Dan ketika amal dilakukan dengan shawab tapi tidak kholis, juga tidak terima. Sampai amal ibadah itu dilakukan dengan kholis dan shawab. Adapun kholis maksudnya adalah an yakuna lillah, dikerjakan karena Allah, dan shawab sesuai dengan sunnah. Jadi beliau mengatakan begini ya, dengan ilmunya beliau rahimahullah. Ini bersandar ya, di sana ya. Saya pribadi dengan segala keterbatasan melihat kelebihan dan keistimewaan beliau, pilihan kata itu juga sandaran-sandaran, baik dengan ayat Quran, dengan asar para salaf, sahabat, tabi'in, tabi'in. Ya. Ini para jemaah. Ya, di antaranya ini, agar dapat diterima ibadah disyaratkan harus benar. Dan ibadah itu tidak bisa dikatakan benar kecuali dengan adanya dua syarat. Ini makna dari perkataan Al-Fudail bin Iyad. Apa pertama? Kata beliau, pertama ikhlas karena Allah semata. Bebas dari syirik besar dan kecil. Pertama ikhlas karena Allah semata. Ikhlas itu apa? Dalam Madarijus Salikin, ya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau banyak menukil perkataan salafus soleh. Ya. Di antaranya beliau menukil perkataan Al-Fudail bin Iyad, tarkul amal min ajlin nas riya, wal amal min ajlin nas syirkun, wal ikhlas an yu'afiyakallahu minhuma. Kata Al-Fudail bin Iyad, meninggalkan amal karena manusia itu riya. Saya tidak mau sholat sunnah, takut riya. Saya nggak mau sholat ke masjid, takut riya, itu riya. Saya tidak mau zakat, tidak mau sedekah, itu riya karena manusia, takut riya. Ya. Jadi meninggalkan amal karena manusia itu riya, dan beramal karena manusia itu syirik. Adapun ikhlas, Allah menyelamatkan engkau dari keduanya. Nah, jadi kita harus minta perlindungan kepada Allah dan harus takut dari syirik besar maupun syirik kecil. Dalam kitab Tauhid disebutkan babun al-khawfu minasyirki. Takut kepada kesyirikan, besar maupun kecil. Nabi Ibrahim takut kepada syirik besar. Dengan doa beliau apa? Wajadubni wabaniya anak budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anakku dari nyembah patung. Para jemaah, seorang imam, ya, ahli tauhid, Imam Hunafa, itu siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam takut kepada syirik, apalagi kita. Dia juga dengan syirik kecil, karena harus syirik besar. Syirik besar itu risikonya apa? Kalau meninggal dalam keadaan seperti itu, belum tobat, neraka untuk selamanya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini, Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang mati dalam keadaan syirik, dan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang lo kehendaki. Nah, ini kita harus takut kepada syirik besar. Bahkan Nabi juga mengkhawatirkan sahabatnya. Tentu saja kalau sahabat dikhawatirkan, apalagi kita, dari syirik kecil. Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Faqalu ya Rasulullah, wa ma syirkul asghar? Faqala ar-riya. Qala Allah tabaraka wa ta'ala yaumil qiyamah idza jazza an-nas bi'amalihim idhabu ilal ladzina kuntum turaun fanduru hal tajiduna indahum jaza. Sesungguhnya kata beliau sallallahu alaihi wasallam, yang paling aku takutkan pada kalian adalah syirik kecil. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu syirik kecil? Beliau menjawab, riya. Meninggalkan amal karena manusia, riya. Mengerjakan amal karena manusia, syirik. Adapun ikhlas, Allah selamatkan engkau dari keduanya, kata Al-Fudail bin Iyad.
riya para jemaah. Dan Allah berfirman di hari kiamat ketika membalas amal-amal manusia. Apa kata Allah? Silakan kalian pergi kepada orang-orang yang dulu kalian pamer dan riya. Apakah kamu, dan lihat apakah kamu dapatkan balasan di sampingnya? Ini para jemaah rahmati Allah. Ya. Kemudian beliau membawa perkataan Sahal, ya, Sahal bin Sa'ad ini ya. Wa qala li Sahal ayu syai'in ashaddu 'ala nafsi faqala al-ikhlas li'annahu laisa laha fihi nasib. Apa yang paling berat ya pada jiwa kita ini? Apa kata beliau? Ikhlas. Dan juga Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bahwa yang paling berat aku perangi pada diriku adalah tentang keikhlasan. Li'annahu laisa laha fihi nasib. Karena tidak ada yang selamat dari masalah riya ya, masalah susah untuk berbuat ikhlas itu. Sebagian salaf mengatakan al-ikhlas alla tatluba ala amalika syahidan ghairallah wala mujazian siwa. Ikhlas adalah engkau tidak perlu ya menuntut saksi dari amal-amalmu selain Allah, dan tidak perlu yang memberikan balasan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan orang tidak ikhlas belum tentu dapat dari apa yang diinginkan. Ya, seperti sering berapa kali saya sampaikan, firman Allah mengatakan surat Al-Isra ayat 18. Ya. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya liman nurid tsumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Man kana yuridul ajilata, barang siapa menghendaki dan menginginkan balasan segera di dunia ini, yang seharusnya minta pahala akhirat, ajjalna lahu fiha ma nasya liman nurid, maka kami segerakan. Ajjalna fiha, di dunia ini kami berikan. Mau minta apa? Kedudukan. Kan biasanya gak lepas dari 3 ta ya. Harta, tahta, wanita. Harta dengan tingkatannya, dengan levelnya. Tahta juga dengan levelnya. Dari level atas sampai level bawah. Wanita juga dengan levelnya. Ini para jemaah. Gak lepas dari itu. Ajjalna fiha ma nasya liman nurid, kami segerakan, tapi muqayyad ma nasya liman nurid. Ma di sini li ghairi akal, untuk tidak berakal, artinya untuk bendanya. Ma apa yang diinginkan orang itu muqayyad dengan kehendak Allah. Kami berikan apa yang kami kehendaki. Kalau tidak dikehendaki, tidak diberikan. Meskipun dia tidak ikhlas. Ini para jemaah. Mana liman nurid, bagi siapa yang kami inginkan. Kalau tidak diinginkan, kami tidak kabulkan. Artinya apa? Orang yang tidak ikhlas belum tentu mendapatkan apa yang diinginkan. Baik yang mendapatkan atau yang tidak mendapatkan. Tsumma ja'alna lahu jahannam yaslaha madhmuman madhura. Kemudian kami sediakan baginya jahannam, neraka jahannam, masuk ke dalamnya dalam keadaan terhina. Oleh karena itu para jemaah, Nabi menjelaskan ya, kalau kita semata-mata karena dunia, maka Allah tidak akan memberikan pertolongan. Kemudian selalu diberikan rasa kurang, tidak pernah puas dalam hidupnya. Kemudian apa yang diinginkan dari harta, tahta, wanita tidak lepas apa yang sudah ditakdirkan untuk dia. Tapi kalau akhirat yang jadi tujuannya, maka Allah akan menolong semua urusannya. Kemudian diberikan hatinya itu cukup merasa puas. Bahkan dunia akan datang dalam keadaan terhina. Nabi bersabda, "Man kanatid dunya hammahu farraqallahu amrahu
wa ja'ala faqrahu baina ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu wa man kanatil akhirah niyatahu jama'allahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah. Barang siapa yang dunia menjadi tujuan semata, maka Allah akan mencerai-beraikan urusannya dan Allah akan menjadikan rasa kurang di kedua pelupuk matanya. Setelah dunia tidak akan datang kepadanya kecuali apa yang sudah Allah tetapkan untuknya. Dan barang siapa yang akhirat menjadi tujuannya, menjadi niatnya, Allah akan menolong urusannya dan Allah akan memberikan rasa cukup dalam hatinya serta dunia akan datang kepadanya dalam keadaan terhina. Nah sekarang mari kita upayakan semua yang kita lakukan dalam rangka mangkanatid dunia, bukan mangkanatil akhirah. Mangkanatil akhirah niyatahu. Niatnya akhirat. Makan. Hukum asalnya mubah. Tapi dijadikan sebagai sarana. Saya makan biar nanti belajar kuat. Saya minum kopi biar tidak ngantuk. Agar baca Quran kuat. Baca Qurannya ibadah, minum kopinya pun juga jadi ibadah. Al-wasail laha ahkamul maqasid. Sarana punya hukum yang sama dengan tujuannya. Nah sekarang ini kita ada beberapa kondisi. Amalan akhirat mengharapkan dunia. Amalan akhirat mengharapkan akhirat. Amalan dunia mengharapkan dunia, amalan dunia mengharapkan akhirat. Mana kita pilih? Amalan dunia mengharap dunia, tidak dapat pahala, tidak berdosa. Amalan akhirat mendapatkan dunia, jelas dosa. Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah. Rawahu Abu Dawud. Barang siapa menuntut ilmu yang seharusnya mengharapkan wajah Allah, dia tidak menuntutnya kecuali ingin mendapatkan bagian dari dunia, dan dunia nggak lepas dari tiga tahta tadi. Harta tahta wanita, maka apa? Tidak bisa mencium bau surga. Maka kita yang kedua, akhirat untuk akhirat. Bahkan amalan dunia juga untuk akhirat. Amalan dunia, makan, tidur, minum, para jemaah. Tapi dijadikan wasilah, sarana. Yang mubah bisa jadi sunnah dan bisa jadi wajib. Semua kembali kepada niat. Bagaimana niat kita? Kan enak. Bahkan yang haram dapat pahala. Seperti berapa kali saya sampaikan. Apa definisi haram? Ya, itu apa? Yang apa? Orang yang meninggalkannya karena Allah, kemudian mendapat apa? Mayusabu tarikuhu imtithalan wa yastahiqu al-iqaba fa'iluhu. Dapat pahala meninggalkannya karena Allah dan diancam dosa jika melakukannya. Itu definisi haram. Ditanya engkau kenapa kau tidak berzina? Berapa kali saya sampaikan. Tidak punya duit, tidak mood, impoten, nggak dapat pahala. Setia sama satu pasangan, nggak dapat pahala. Tapi kenapa kita tidak berzina? Karena itu haram. Sementara semangat menggebu-gebu, setiap meninggalkan perbuatan itu, maka kita dapat pahala. Apa yang menyebabkan kita mendapatkan pahala? Tidak lepas karena niat. Dan niat gak mungkin bisa berniat begitu kecuali dibangun di atas ilmu. Itu para jemaah. Itulah pentingnya kita belajar. Sehingga apa? Tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Nanti pulang ini sarapan. Sarapan saya ini untuk apa ini? Ada nilai akhirat tidak? Kemana saya akan bawa?
Tidur sama istrinya, ada nilai akhirat tidak? Membawa anak-anaknya jalan-jalan, ada nilai akhirat tidak? Nah, kalau kita selalu berpikir seperti itu adalah karunia. Dan faktanya jarang kita bisa dan mau berpikir seperti tersebut. Lalai begitu saja. Lewat begitu saja. Bahkan yang amalan akhirat pun, ya, yuwaswis syaiton, bisikan-bisikan syaiton, betapa besarnya. Sehingga amalan akhirat yang minta akhirat malah minta dunia. Apalagi memang amalan dunia. Kalau kita pertama dapat taufik dari Allah, lalu masuk ke dalam hati kita, berubah menjadi niat, dan itu semua tidak mungkin didapat kecuali dibangun dengan ilmu, maka apa para jamaah? Berapa ada hukum? 5. Wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Itu semua dapat pahala. Coba ini. Kalau kita nggak berbuat apa-apa, bisa dapat pahala. Ya. Wajib. Kalau memang kita niatkan sebagai wajib, ikhlas karena Allah, tahu bahwa itu wajib. Semua sarana yang mubah untuk kewajib dapat pahala. Begitu juga yang sunnah. Yang haram, semua sarana yang kita tinggalkan kepada yang haram dapat pahala. Lebih-lebih ketika meninggal yang haram. Nah, ini kalau saya berbuat begini, ini akan menuju kepada yang haram nih. Ditinggalkan, dapat pahala. Ketika yang haram tertinggalkan, dapat pahala lagi. Kalau ini ada di sini, ini begini, di rumah begini, ini bisa menimbulkan hal yang haram, disingkirkan. Padahal pada hakikatnya mubah. Para jemaah. Nah, ini coba kita, itu ketika kita berpikir seperti itu, masuk zikir apa tidak? Masuk zikir saudara. Ya. Pertama. Yang kedua, selalu apa? Muhasabah. Selalu pikirannya apa? Bagaimana untung dan ruginya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian terbimbinglah hati ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingat, dengan zikir pada Allah hati tenang. Orang rekreasi sama anaknya ke pantai atau ke puncak atau kemana, ingin refreshing dan tahu dia menghindari dosa-dosa yang ada. Ya, kalau hanya sekedar rekreasi biasa, ya tidak untuk kemungkinan dapat dosa di tempat itu dan di jalan-jalan. Sampai di sana senang sebentar, pulang sudah capek, ya hutang tambah. Tapi niat karena Allah. Ketika diniatkan untuk akhirat, insya Allah mendapatkan kenikmatan. Letihnya itu dapat kenikmatan, dihapuskan dosa. Ma yusibul muslim min wasabin wala nasabin wala hamin wala hazanin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafarallah min khotoyahu. Tidaklah menimpa seorang muslim dari keletihan, kecapean, penyakit, bencana, kesedihan, kegundahan, apapun yang menimpa dia dari hal yang tidak menyenangkan, bahkan duri yang menusuk kakinya, menghapus dosa. Coba para jemaah, letih kerja hanya sekedar cinta anak, cinta istri, berarti kan dunia. Tapi ketika ingat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki adalah pemimpin bagi wanita atas keutamaan satu dan yang lain, dan dengan harta yang dinafkahkan dapat pahala. Ingat hadis. Kenapa tahu itu? Karena kita ngaji. Kita dengar hadis, kafa bil mar'i itsman an yudayya man yaqut. Cukup dikatakan berdosa orang-orang yang menelantarkan orang-orang yang menjadi tanggungannya sampai terlantar. Kita ingat, kita hindarkan. Ya, kita cari upaya yang bisa menjaga supaya orang-orang yang ada dalam tanggung jawab kita tidak terlantar. Ketika kita melakukan sarananya sudah dapat pahala, apalagi sampai menjaga
Kita ingat itu semua para jamaah. Artinya apa? Betul, tidak ada yang sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Tidak ada yang sia-sia. Kapan? Jika ikhlas karena Allah semata. Bebas dari syirik besar dan syirik kecil. Memang ini untuk ibadah mahdhah, ibadah yang memang ada nas, ada ibadah istilah ulama ghairu mahdhah, bisa jadi ibadah dapat pahala. Bahkan yang ibadah benar-benar ibadah mahdhah enggak dapat pahala, dapat dosa. Ana aghna syuraka ani syirki man amila amalan asyraka fihi ghairi ma'i taraktuhu wa syirkahu. Rawi Muslim, aku zat yang tidak butuh sekutu. Barang siapa beramal disekutukan dengan selain diriku, aku tinggalkan dia dan sekutunya. Dan memang ikhlas itu berat para jamaah. Namun ikhlas itu mulia dan jangan sampai bosan untuk membahas. Kalau perlu setiap kali. Oleh karena itu hadis innamal a'malu binniyat sampai akhir itu dibawa dalam Sahih Bukhari hadis yang pertama. Dalam Syarh Sunnah Al-Baghawi yang pertama. Dalam Riyadhus Shalihin yang pertama, dalam kitab Arba'in An-Nawawi yang pertama. Abdurrahman bin Mahdi mengatakan ulama meletakkan pertama supaya membuka lembar demi lembar ingat akan niatnya apa. Akan niatnya apa. Ya. Makhul mengatakan ma akhlasu abdun qad arba'ina yauman illa zaharat yanabi'ul hikmah min qalbihi ala lisanih. Tidaklah seorang hamba bisa melakukan keikhlasan selama 40 hari kecuali akan nampak sumber-sumber hikmah dari hatinya yang muncul dari lisannya, ya, yang muncul dari lisannya. Ini para jemaah. Mengatakan Abu Sulaiman Ad-Darani, idza akhlasul abdu in qata'an anhu kathratul wasawis warriya. Kalau seorang hamba itu ikhlas, maka akan putus darinya banyak mata rantai was-was dan riya. Itu akan putus mata rantai. Nah, di sini doa yang diajarkan Nabi harus dihafalkan dan diamalkan dan terus dipanjatkan kepada Allah sebagaimana yang diajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ya, ini dibahas 1000 kali pun kita masih kurang. Diulang-ulang itu masih kurang para jemaah. Benar, masih kurang. Ya, orang yang merasa ikhlas perlu, ya, keikhlasannya perlu keikhlasan kata ulama, ya. Ada yang mengatakan man syahida fi ikhlasil ikhlas ihtaja ikhlasuhu ilal ikhlas. Barang siapa bersaksi bahwa dirinya sudah ikhlas, maka keikhlasan dia perlu keikhlasan. Ya, memang berat ikhlas. Berat. Berapa kali mau dibahas, tetap kita masih banyak, jujur saja masih banyak. Ya, sehingga kita perlu mohon ampun kepada Allah. Sebagaimana yang diajarkan Nabi kepada Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mengatakan, ya Abu Bakrin, la syirku fikum akhfa min dabibin namli. Walladhi nafsi biyadih, la syirku akhfa min dabibin namli. Ala adulluka ala syai'in idza fa'altahu dhahaba anka qaliluhu wa kathiruhu. Qul Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Wahai Abu Bakar, sesungguhnya kesyirikan itu, ya, di sini mutlak di sini atau umum, baik syirik besar maupun syirik kecil, lebih ringan dibandingkan dengan langkah semut. Demi jiwa yang aku berada, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, itu demi Allah, syirik itu bagi kalian lebih ringan dibandingkan dengan langkah semut. Coba di antara kita siapa yang bisa mendengarkan langkah semut? Tidak ada. Ya. Kemudian beliau berikan solusi, maukah aku tunjukkan kepadamu jika kamu mau melakukannya akan sirna, ya, kesyirikan itu baik sedikit maupun banyaknya. Itu baca apa? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepadamu, ya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika,
dari aku menyekutukanmu. Wa ana a'lam, sementara aku tahu. Wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku mohon ampun dari kesyirikan tersebut yang aku tidak tahu. Kan sayang, dan para ulama, Nabi menyayangi kita, dilanjut oleh mereka para ulama sehingga sampai kepada kita, dibahas berulang-ulang karena kita tidak mau merugi, tidak mau merugi. Nabi bersabda, man ta'allama ilman. Di sini man siapa saja, bersapa belajar ilmu yang sudah sampai derajat yang tinggi atau derajat yang rendah. Mimma yubtagha bihi wajhullah, yang seharusnya mengharapkan wajah Allah. La yata'allamuhu illa liyusiba bihi arada minad dunya, tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan bagian dari dunia, maka tidak bisa mencium bau surga. Ya, kalau sudah ikhlas, kok masih dapat bagian dari dunia, yaitu merupakan kabar gembira yang disegerakan oleh Allah kepada orang yang beriman, seperti hadis Abi Dzar, ya. Ini para jemaah, ya. Di mana Abu Dzar bertanya, ini supaya kita mendapatkan apa namanya ilmunya, ya. Jadi ada bertanya kepada Abu Dzar bertanya kepada Nabi, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ara'aitar rajula ya'malul amala minal khairi wa yahmaduhu an-nasu alaihi, qala tilka ajil busyral mu'min. Wa fi riwayah wa yuhibbuhu an-nasu alaihi, manusia senang pada dia. Hadis Imam Muslim dari Abu Dzar Al-Ghifari. Ditanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana ya Rasul kalau ada orang ya'malul amalah minal khair, melakukan amal baik. Amal baik berarti baik itu kalau ikhlas dan ittiba, sehingga tidak perlu ditafsir lagi di sini. Tidak, dan Nabi mengikrar, mentakrir, mendiamkan. Berarti amal khair artinya amal dibangun dengan keikhlasan dan ittiba. Kemudian apa? Wa yahmaduhun nasu alaih. Wa fi riwayah wa yuhibbun nasu alaih. Orang-orang memuji dia, orang-orang senang sama dia. Sudah ikhlas, orang senang. Apa kata Nabi? Tilka ajil busyral mu'min. Itu merupakan kabar gembira yang disegerakan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Berarti di sini orang yang ikhlas karena Allah, karena akhirat, yang pasti akhiratnya insya Allah dapat dan dunia juga ikut. Tapi kalau karena dunia, yang pasti akhiratnya nggak dapat, dunia belum tentu dapat. Ini sudah berbuat ikhlas, tapi kok masih dicela orang, selalu kurang saja, ya. Ini maka kita lihat hadis Nabi yang lain para jemaah, ya, bahwa Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, ya, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala uznin wala adha wala ghamin hatta syaukatu yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu, rawahul Bukhari. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Tidaklah menimpa seorang muslim dari keletihan, dari bencana, dari kegundahan, kesedihan, apapun yang tidak menyenangkan, ya, hatta sampai kaki duri menusuk kakinya, maka semua bisa menutupi dosa-dosa, menghapus dosa. Sudah ikhlas, kok tidak ada, kok orang bukan tidak ada pujian, dicela orang, dituduh macam-macam, nah, kan tidak menyenangkan, penghapus dosa. Sudah ikhlas, kok dipuji orang, sudah ikhlas, kok dapat ini, dapat itu. Kabar gembira yang disegerakan.
Coba, bukankah ini nikmat? Ya. Tapi ternyata tadi perkataan para salaf tidak mudah. Karena tidak mudah, kita minta kepada Allah. Karena tidak mudah, kita bahas, kita bicarakan. Jangan sekali dua kali. Lihat bagaimana penjelasan para ulama. Apa hikmah dibalik? Banyak ulama meletakkan hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa di hadis yang pertama dalam kitabnya supaya ketika membuka lembar demi lembar supaya ingat. Ini para jemaah. Ya. Dan kita mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Kita berlindung dari kesyirikan itu dan mohon ampun. Ya, baik syirik besar maupun syirik kecil, karena itu bisa menghanguskan dosa-dosa, bisa menghanguskan dosa-dosa. Ya. Sebagaimana tiga orang yang dalam hal ini mereka termasuk para pejuang-pejuang agama ini, berjuang dengan nyawanya, dengan ilmunya, dengan hartanya. Dihisab pertama kali, kemudian masuk neraka pertama kali. Ya. Ini para jemaah. Kenapa? Karena ketidakikhlasan. Ya. Karena ketidakikhlasan. Kita lihat hadis tersebut supaya kita selalu ingat. Ya. Supaya kita ingat. Ya. Pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Ta'ala adalah tiga orang ya. Tiga orang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama ya, adalah orang yang berjuang dengan nyawanya, kemudian ditanya untuk apa nikmat ya yang aku berikan. Dia mengatakan bahwa saya berjuang di jalanmu sampai aku mati syahid. Ya, ternyata dia berjuang hanya ingin disebut sebagai pemberani. Ya, kemudian dia dimasukkan ke dalam api neraka para jemaah. Yang kedua adalah orang yang berjuang karena apa? Dengan ilmunya. Ya, ditanya oleh Allah Ta'ala, dia belajar ilmu karena engkau, baca Quran karena engkau, tapi ternyata apa? Ternyata dia melakukan itu semua karena disebut sebagai ahli ilmu, alim, atau disebut sebagai apa? Sebagai qori, ditarik wajahnya, dimasukkan dalam neraka. Yang ketiga, yang menginfakkan hartanya. Ya. Yang ketiga, yang menginfakkan hartanya. Kemudian ditanya oleh Allah Ta'ala untuk apa? Ya. Untuk di jalanmu ya Allah. Saya bacakan hadisnya di sini. Inna awalan nas yudda yawmal qiyamah alaihi rajulun ustushhida fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha. Qala fama amilta fiha qala qataltu fika hatta ustushhidtu. Qala kadabta walakinnaka qatalta li'an yuqal jari faqad qila thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Sesungguhnya pertama kali manusia dihisab atau dihitung, dihakimi, diadili hari kiamat adalah seorang yang mati syahid. Didatangkan orang itu dan Allah mengenalkan kepadanya nikmat yang dia rasakan dan dia tahu. Lalu Allah bertanya, apa yang kau kerjakan dengan nikmat itu? Dia menjawab, qataltu fika, aku berperang karenamu sampai aku mati syahid.
Apa kata Allah? Engkau bohong. Akan tetapi engkau berperang agar engkau dikatakan jeri pemberani. Kemudian dikatakan, lalu diperintahkan orang itu diseret wajahnya sampai dilemparkan ke dalam api neraka. Coba kita perhatikan di sini. Dia berjuang untuk siapa? Untuk Islam. Dengan apanya? Dengan nyawanya, saudara. Allah yang tahu apa yang ada dalam hatinya, apa tujuan dan niatnya. Ternyata untuk apa? Disebut sebagai pemberani. Ini para jemaah. Ditarik wajahnya, dilempar ke dalam api neraka. Yang kedua, warajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara'al Qur'an. Fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arafaha qala fama 'amilta fiha qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Qala kadzabta walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqala 'alimun wa qara'tal Qur'ana liyuqala huwa qari'. Faqad qila thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Yang kedua para jemaah, ya, seorang yang mempelajari ilmu dan mengajarkan ilmu serta dia membaca Quran, didatangkan orang itu dan Allah mengenalkan kepadanya nikmat yang dia rasakan dan dia mengakui dan mengenal nikmat itu. Lalu Allah bertanya, untuk apa engkau kerjakan nikmat-nikmat tersebut? Apa jawabannya? Aku belajar ilmu dan juga mengajarkannya. Aku membaca Quran, ya, karena engkau ya Allah. Apa kata Allah? Kadzabta, bohong. Akan tapi engkau mempelajari ilmu agar engkau disebut sebagai orang yang alim, orang yang berilmu. Dan engkau baca Quran agar engkau disebut sebagai qori, ya, pembaca Quran. Kemudian dikatakan, sungguh dikatakan, yaitu ditanyakan, dijawab, ya, dikatakan tentang dia. Kemudian diperintahkan agar orang itu dibawa, kemudian diseret wajahnya hingga dilemparkan ke dalam api neraka. Kalau bukan karena para pejuang yang membela Islam dengan nyawanya, mungkin tidak sampai kepada kita. Begitu juga jihad dengan ilmu, karena jihad bisa dengan pedang, bisa dengan senjata, jihad dengan ilmu. Kalau bukan karena orang berilmu tidak sampai kepada kita. Ya, tapi di sini memang tidak disebut siapa saja, Allah yang Maha tahu. Ya. Ini adalah akibat dari ketidakikhlasan. Kita ngerti Islam, tahu dari mana para pejuang yang memperjuangkan, membela agama Islam dengan nyawanya. Kita paham agama ini karena apa? Karena orang yang berilmu. Tapi keduanya dimasukkan ke dalam neraka. Yang ketiga, kita perhatikan, ya, warajulun wassa'allahu alaih wa'atahu min asnafil mali kullih fa'utiya bihi fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha qala fama amilta fiha qala ma taraktu min sabilin tuhibbu an yunfaqu fiha illa anfaqtu fiha laka qala kadzabta walakinnaka fa'alta liqala huwa jawad faqad qila thumma umira bih fasuba ala wajhi thumma ulqiya finnar. Rawahu Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Yang ketiga, orang yang diberikan oleh Allah Ta'ala kelapangan harta, kelapangan, keluasan harta semuanya. Lalu orang itu dibawa, didatangkan, dan Allah memperkenalkan kepadanya nikmat itu, ya, dan dia mengenal nikmat yang berupa harta tadi. Tadi nikmat berupa jihad, nikmat berupa ilmu dan bacaan Quran. Sekarang nikmat harta. Jadi dia mengenalnya. Allah bertanya, ya, untuk apa nikmat harta engkau perbuat padanya? Apa katanya? Kata orang itu, tidaklah aku meninggalkan jalan yang kau cintai untuk berinfak di jalan itu, kecuali aku menginfakannya. Apa kata Allah? Menginfakannya laka karena engkau ya Allah. Sama semua, laka semua. Karena engkau ya Allah. Ya. Karena engkau ya Allah.
laka, fika. Ya, ini para jemaah. Apa kata Allah? Engkau bohong, ya, bohong. Akan tapi engkau melakukan itu agar kamu dikatakan sebagai jawad, seorang yang dermawan. Kemudian telah dikatakan, kemudian diperintahkan untuk dibawa orang itu dan ditarik wajahnya, kemudian dilempar ke dalam api neraka. Mudah-mudahan ya Allah Ta'ala memberikan taufik. Tentu itu karunia dan itu perlu diminta, perlu diupayakan, diminta kepada Allah. Al-Hasan Al-Basri doanya, Allahumma inni as'alukal istiqomah. Di antara istiqomah adalah ikhlas. Nama istiqomah bebas dari syirik. Para jamaah, minta keikhlasan pada Allah Ta'ala seperti doa yang diajarkan Nabi kepada Abu Bakar Siddiq. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika, ya, wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Dan harus selalu kita merasa kurang, dan harus kita merasa tidak ikhlas, terus merasa tidak ikhlas. Sebab kalau orang merasa ikhlas, maka keikhlasannya perlu keikhlasan. Terus kita minta, sehingga apa? Kita tidak merugi para jemaah. Intinya kita tidak rugi. La in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau menyekutukan Allah, maka gugur semua amalmu dan engkau termasuk orang yang merugi. Ini para jemaah. Dan kita mohon pada Allah senantiasa dan belajar untuk itu. Kalau yang wajib syiar, tampakkan. Kalau yang sunnah, sembunyikan. Kalau memang itu bisa menjaga, ya, bisa menjaga apa? Keikhlasan kita. Tapi jangan sampai karena takut tidak ikhlas, lalu tidak berbuat apa-apa. Nah, Al-Fudail bin mengatakan, tarkul amal min ajlin nas riya, wal amal min ajlin nas syirkun, wal ikhlas an yu'afiyakallah min huma. Meninggalkan amal karena manusia, riya. Melakukan amal karena manusia, syirik. Adapun ikhlas, engkau selamat dari keduanya. Maka kita perlu minta selamat dari syirik besar maupun syirik kecil, ya. Karena kalau melakukan amal selalu untuk manusia, syirik besar. Nah, orang munafik juga begitu, ya. Indah munafik juga begitu. Orang munafik apa? Mereka idza qamu ila shalah qamu kusala yura'unan nasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Itu orang munafik para jemaah. Bagaimana Allah berfirman, ya, bahwa kalau mereka berdiri untuk sholat males-malesan, ya, kusala. Surat An-Nisa ayat 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala, ya, yura'unan nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang munafik itu mau menipu Allah, padahal Allah yang menipu mereka. Ya, mereka berdiri sholat malas-malesan, yura'unan nas, hanya ingin dilihat orang. Itu tujuan setiap sholat. Karena munafik itu nggak sama antara dohir dan batin. Nah, tapi kalau sesekali karena manusia dan tobat, maka itu masuk syirik kecil karena itu riya. Ya, tapi harus terus, ini maksud perkataan Al-Fudail bin Iyad. Tarkul amal min ajlin nas riya. Wal amal min ajlin nas syirkun. Wal ikhlas an yu'afiyakallah minhuma. Itu. Meninggalkan amal karena manusia, riya. Beramal karena manusia, syirik. Adapun ikhlas, engkau selamat dari keduanya. Demikian, semoga bermanfaat. Saya kembalikan kepada ikhwah yang ada di studio. Semoga Allah menjaga kita dan mengampuni kita. Dan kita akui di hadapan Allah atas dosa-dosa ketidakikhlasan. Abu ulakah bidambi. Ya, aku akui dosa-dosaku. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya kembalikan kepada ikhwah yang ada di studio. Falyatafaddal mashkuran.
Baik Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas keluangan waktu dan bimbingan yang bermanfaat dari prinsip dasar Islam yang telah disampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Selanjutnya bagi Anda yang bertanya silakan di 0218236543 via telepon, untuk pesan singkat di 0819896543. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya dari pesan singkat. Apa boleh kita melaknat bagi orang yang membuat acara atau hajatan di samping masjid yang mulia, dengan acara tersebut ada organ tunggal, musik, nyanyian, dan biduan? Apakah kita boleh mendoakan keburukan terhadap penyelenggaranya Ustadz? Dari Muhammad Amin di Ogan Ilir, Sumatera Selatan, silakan. Iya. Kita ya tidak boleh melaknat, ya, karena laknat itu apa artinya? Laknat itu menjauhkan orang dari rahmat, ya, menjauhkan sesuatu dari laknat, dari apa? Dari rahmat itu, ya. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ya, ketika ada orang melaknat, perempuan melaknat apa? Melaknat onta, maka onta itu disuruh jauh, ya, oleh Nabi, ya, karena dia sudah dilaknat, ya, dia sudah dilaknat, ya, itu. Ini seperti dalam hadis, ya, seorang wanita melaknat ontaknya, ya. Maka Nabi menyuruh untuk menjauhkan, ya, onta tersebut, ya. Ya, ini hadis yang terkait dengan masalah itu, ya, bahwa ada seorang yang melaknat ontanya. Kemudian Nabi mengatakan, "Khudu ma 'alaiha wa da'uha fa innaha mal'unah." Ambil apa yang ada di atas onta itu dan tinggal onta itu karena dia sudah dilaknat. Riwayat, la tusahibna naqatan 'alaiha la'nah inama, ya. Jangan sampai onta yang bersama kita itu bersama kita. Dia pergi karena sudah dilaknat. Nah itu. Jadi kita tidak boleh melaknat. Nah, kecuali Nabi pernah melaknat seseorang dengan doa semua dilaknati. Kenapa? Karena telah membunuh kaum muslimin. Kalau orang berbuat dosa, pertama kita ingkari dosa itu. Seperti yang tadi pertanyaan. Kita ingkari dalam hati kita. Kalau bisa dengan lisan kita. Man ra'a munkaron fal yughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi wa illam yastati' fa biqalbihi fadzalika ad'aful iman. Barang siapa melihat kemungkaran, robah dengan tangannya. Kalau dia punya kekuasaan. Kalau tidak bisa dengan lisannya, dengan nasihat yang baik. Kalau tidak bisa dengan hatinya, yaitu tinggalkan. Ya. Dan yang paling tepat adalah doakan supaya mendapatkan hidayah. Karena hidayah itu milik Allah. Ya. Jangan sampai mendoakan dengan laknat, tidak boleh. Ya. Tidak boleh mendoa dengan laknat. Ya, melaknat saya tidak boleh, apalagi mudah-mudah mengkafirkan orang, mudah-mudah memasukkan orang di neraka. Nah, sekarang ini dakwah ini dituduh macam-macam, ya, karena mengatakan kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar, maka mudah masuk nerakanya. Tidak. Semua para dai, apalagi para ulama, hati-hati dalam masalah itu. Takfir dan tabdi' itu hati-hati sekali. Ya, kalau takfir mutlak nggak ada masalah. Barang siapa begini kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Itu umum. Yang tidak boleh muayyan. Takfir muayyan, mengkafirkan pribadi, mentabdik pribadi, mentafsik pribadi. Nah itu. Karena tidak semua orang berbuat kufur jadi kafir. Tidak semua orang berbuat bid'ah jadi ahlul bid'ah. Lihat dulu. Apalagi sampai didoakan dengan
dengan laknat, doa dengan hidayah. Semoga Allah memberikan hidayah. Islam itu Ahlus Sunnah itu orang yang paling apa? Yang paling rohim. Orang yang paling rohim, yang paling besar kasih sayangnya kepada makhluk. Itu Ahlus Sunnah, para jemaah. Membahas masalah syirik, membahas masalah bid'ah, karena kasih sayang. Membahas masalah maksiat, karena kasih sayangnya kepada umat. Dan tidak nunjuk perorangan. Mutlak. Tapi sebagian orang seakan-akan merasa dituding. Tidak benar. Ya, itu peringatan-peringatan. Tanbih. Bukan menuduh perorangan. Karena orang yang melakukannya bisa bermacam-macam alasannya. Tapi kita gebiah uyah karena tidak paham. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak mengadab sampai datang Rasul, sampai tahu dia kebenaran. Maka sampaikan kebenaran ini. Ya. Nah, termasuk masalah tadi, apakah boleh melaknat? Tidak boleh. Kita doakan dengan kebaikan. Karena laknat itu adalah menjauhkan orang dari sifat rahmat, dari sifat rahmat. Ya. Nah, sementara Allah Ta'ala Maha Pengampun. Kullu bani Adam khata' wa khairu al-khata'in at-tawwabun. Setiap manusia pasti berbuat salah, yang paling baik yang mau bertobat kepada Allah. Dan kita jangan sampai membuat orang putus asa dari rahmat Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, ya. Ya qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, banyak berbuat dosa, la taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa semuanya. Apalagi kita jangan sampai membuat orang putus asa, atau kita putus asa kepada orang itu. Enggak boleh. Wah, ini susah, ini enggak mungkin bertobat. Tidak boleh. Ya, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah menerima tobat hamba selama nyawanya belum di kerongkongan. Dan kita juga tidak tahu kepada mereka para pembuat maksiat, ketika meninggal bisa jadi sudah tobat, jangan langsung terus seakan-akan sudah tidak ada pintu lagi. Ini para jemaah. Dan boleh jadi ya dosa kita juga banyak. Kalau membahas ada maksiat, bagaimana mauqif kita, bagaimana sikap kita, yaitu mengingkari maksiat itu. Berdoa pada Allah agar dijauhkan dari maksiat itu. Mengingkari dengan tangan, dibubarkan kalau memang penguasa. Dengan lisan dinasehati, dengan hati didoakan, kita jauhi itu. Bukan doa laknat, tapi doa supaya dapat hidayah. Ya, demikian Allah alam. Ini panjang jawabannya karena sangat penting, ya, sangat penting. Dan inilah dakwah salaf itu seperti ini. Ad-dakwah salafiyah, para jemaah. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajak ke jalan Tuhanmu. Ini dakwah salaf, bukan jalan kelompok, partai, ormas, bukan. Jalan Tuhanmu ini kepada pribadi untuk jadi pengawal, bukan. Ud'u ila sabili rabbika. Dengan hikmah. Hikmah itu apa? Asy-Syaukani mengatakan, ditulis oleh Syekh bin Baz, hakamah. Al-hakamah itu tali kekang kuda. Sehingga kalau dia mau kenceng, bagaimana tarik talinya kanan kiri tidak berontak. Itu bagi orang-orang yang jauh dan masih jauh dari agama. Entah jauh dari agama karena dosanya, maksiat, atau ilmunya. Dengan hikmah. Dikasih hadiah atau apalah, bagaimana. Mau itu hasanah, nasihat yang baik bagi mereka yang tahu tapi lalai. Debat yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, bagi orang yang barangkali punya ilmu tapi kena syubhat. Ini para jemaah, itulah dakwah salafiyah. Ya, itu dasarnya. Demikian, ya. Semoga bermanfaat barangkali sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Syukran wa jazakumullah khairan atas kebersamaan ikhwah yang dari studio. Dari subuh kita tadi bahas Bulughul Maram, dan juga kepada ikhwan yang dari studio, ikhwan yang di masjid, ada studio, dan juga para
jamaah kaum muslimin semua yang mengikuti acara ini. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.